kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup di dalam terang. Karena kita telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami, yaitu tentang apa yang kita dapatkan dalam ayat ini. Pertama, kita telah dipindahkan dari kegelapan ke terang. Di Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita mau neterangon. Dulu kita di dalam kegelapan. Sekarang kita telah di dalam terang. Isi nama penon. Naburo kita kegelapan sonar lebih terang. Ala digogot tado? Pasti jawabannya tidak. Jadi kamu adalah kegelapan. Di sini artinya kegelapan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi orang Kristen, itu dia katakan orang kegelapan. Keadaan yang terpisah dari Allah dan tidak mengenalnya. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Artinya setelah menjadi orang Kristen, berarti kita telah dipindahkan ke dalam terang. Keadaan yang mengenal Allah dan memiliki hubungan dengannya. Ya, ini sangat dalam sebenarnya ini. Sederhana kata-katanya, tapi perlu kita dalami. Yaitu keadaan yang mengenal Allah dan memiliki hubungan dengannya. Dalam Tuhan maksudnya di sini, ayat ini menunjukkan bahwa terang kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Kita adalah terang karena kita berada dalam Tuhan dan memiliki hubungan dengannya. Jadi terang kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Laka kita. Enggak kita doa, aku mau jadi terang laku enggak mau lagi kegelapan. Lah kita. Tuhan do, maka kita jadi orang terang. Bisa kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umatnya kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, luar biasa. Inilah inti Alkitab kita ini. Bangsa yang terpilih. Halo kan hur-hur nih dok. Anggolang nikulang. Allah nikulang. Itu katanya Tuhan. Makanya bilang kamulah adalah bangsa yang terpilih. Makanya sering saya renungkan dan saya katakan sama kawan-kawan. Hati-hati ya. Kita dalam memikirkan ini. Kita orang terpilih loh. Gak sembarangan. Menjadi bangsa yang kudus. Sudah terpilih menjadi kudus dan kepunyaan Allah. Lang kepunyata bion, kemuliaan Allah dari tahun. Lang dirite bion, Allah yang berada dalam hidup kita. Tugas ta supaya bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia. Sudah kudus dan kita kepunyaannya dan ditugaskan kita untuk memberitakan berita besar dari Dia. Hal yang mendasar bagi kita. Kita ketahui bersama, tapi mari kita renungkan. Kita kepunyaan Allah, ya. Kita orang kudus, ya do, masih sipita. Amin atau aman? Halo, ampe ngomong sanksi. Ini yang ngomongin do, ilham dari Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apalagi? Percaya doh kita mati kayu salib mana enggak? Percaya. Nah itulah kita menjadi kudus. So dia do situ nami kudus. Sehorjak kepelal manggosipi katanya kan. Lalu nomor bedai. Itu secara moral. Tetapi secara iman, secara rohani kita adalah anak-anak pilihannya kudus dan kepunyaannya. Bapak Inang, hal yang demikian kita harus mensyukurin. Ternyata aku ini adalah kepunyaan Allah yang sungguh luar biasa. Aku ini adalah orang kudus. Namun aku disuruh, diperintahkan oleh Bapakku untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita pilihan loh ini. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih untuk menjadi kudus dan berkenan kepadanya. Kalau kita cari ayat demi ayat berhubungan dengan umur, kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang kudus, orang pilihan, dan kita adalah anaknya. Kita diperintahkan
untuk memberitakan berita besar dari Dia. Apa itu berita-berita besar dari Dia? Bapak Inang, sama-sama kita ketahui. Yang tidak perlu kita ceritakan lagi. Mau kita tahu? Baca Hita 2 Timotius 3 ayat 16. Nah sinang tadong do, boy mabasaon. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kegelapan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas kayak Bapak Inang. Tulisan dihiamkan Allah untuk mengajari, menyatakan kesalahan, melakukan kebaikan, dan menyatakan kebenaran. Longkak Muhammad ganupai. Lalu dia belajar beta. Masing-masing kita punya handphone kan? Adong do handphone taganupon firman Tuhan on. Adong do Inang, lang holan halo. Adong do kan? Una ko lang nadong da maningon ibasa. Halo. Nasista bapa? Nah pasti mage. Halo, apalagi naposo. Iya kan? Adik-adik, ada kan firman Tuhan di handphone kita? Jadi kita harus remind your life. Firman Tuhan itu bukan berbicara hanya Alkitab. Alkitab itu menceritakan firman Tuhan. Kalau di handphone ada firman Tuhan, Alkitab kan namanya itu. Hanya istilahnya yang beda, tapi isinya adalah. Makanya sering saya katakan kepada anak saya, baca anaknya, baca ya. Kalau kamu menunggu bus, nah ini itu, daripada kamu baca-baca yang lain-lain terus, baca. Kamu siram terus firman Tuhan itu di dalam tubuh kamu. Olang, siram do lalak do. Aduh, Inang Bapak. TikTok, tok. Nampak sederhana loh. Siramlah. Karena untuk mengajari, menyatakan kesalahan, menyatakan memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Anggolang be. Kita menunggu hai be dan mensiram dengan hatap ilmuwan Tuhan yang 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Aku ingin bilang terus itu. 2 Timotius 3 16. Baca Bapak Inang. Iya. Aku bukan yang mengajarin ya. Mengingatkan. Saling mengingatkanlah engkau sama lain. Ayat 2-nya di dalam hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasih. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saling mengingatkanlah engkau sama satu dengan lain di dalam hukum Kristus. Oleh, orang kita saling mengingatkan beri tuhur. Lalu mengalesnya, negatif thinking kan? Bagaimana mengingatkan dalam kasih? Marsiala panuhur. Ulang meningun merengut lalap. Halo, unang. Tapi terima kasih Tuhan. Iya terima kasih ya, kamu ingatkan saya ya. Amin Bapak Inang. Itu namanya anak terang. Dan anak gelak biay. Mau merendahkan hati. Mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal siapa kita dalam Tuhan, tetap do kita, ulang pala huwah tahu biaya. Lalak do betul tualhon. Tapi kita tetap merendahkan, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti katakan, biarkanlah anak kecil itu. Kenapa? Kita tahu anak kecil itu adalah anak yang penuh keluguan. Penuh keingintahuan. Unasong kita, ngahu gereja terus, ngahu tangarai. Tapi lang, iparibagasson. Halo, yang kado gerejon rutinitas. Halo, ngasona ngau gereja. Tapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya ke dalam hati Tuhan terhadap diri kita. Bapak Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Khotbah ini sungguh mengingatkan kembali kita. Seperti yang saya katakan tadi, pertama sudah selesai. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya ini, kalau kita sudah hidup dalam terang, pasti menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Amos 5 ayat 24. Keadilan seperti air yang bergulung-gulung dan kebenaran seperti air yang mengalir dalam sungai. Kalau kita baca 21, ayat 22, 23, bukan nyanyimu yang kudengarkan, bukan persembahanmu kudengarkan, bukan dangadongai. Yang diingkannya ayat 24, keadilan yang bergulung seperti kebenaran yang mengalir seperti sungai.
Jadi hal-hal demikian sebenarnya tadi sederhana. Kapan kita itu ada katakan adil? Kapan kita katakan baik? Kapan kita katakan benar? Bacalah apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 17. Apa itu? Bacalah firman Tuhan itu. Kan saya katakan, saya ulang-ulang loh ini. Siramlah firman Tuhan dengan kehidupan kita. Dan pahami. Hubungkan ayat yang satu dengan yang lain. Ulang-ulang macam putunologi. Anggota ulang macam jopu do. Ini cocok sama aku. Cocok sama. Tapi hubungkan ayat yang satu sama lain itu berhubungan. Kalau saya katakan dia berhubungan nanti. Saya baca ayat-ayat semua. Laki 2 jam dan hobahon. Kan itu berhubungan semua. Sacra Scriptura sui interpres. Mohon maaf, saya pernah belajar teologi. Artinya ayat menerangkan ayatnya. Lang exegese. Lang uhurta baru terjemahan Alkitab. Hanya Alkitab ada menerjemahan hurta. Ulang hurta benar sabia sama ayat ayat itu mon. Padahal itu ayat yang hanya sepintas untuk menyatakan sesuatu. Tapi sebenarnya dalam artinya kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan menjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di Matius 5:13, "Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia disia-siakan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ayat 15, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lagi meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu." Ada Bapak Inang, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Silakan, sederhana banget ya, tapi supaya mereka hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sonahi ta Bapak Inang. Tari do terang ta asomata. Bagaimana kita jadi orang terang? Kalau kita mau jadi orang terang, ya baca tadi 2 Timotius 3:16. Apa itu? Orang terang itu. Anggo orang terang petang lang tawa tu si orang terang dari taboto, tapi lang taboto isinya terang ay. Siram lagi firman Tuhan di Bapak Inang. Berulang-ulang lihat. Baca. Supaya kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang betul-betul tanpa kita sadari telah menjalankan sebagai anak terang. Tanpa kita sadari. Anggo kita sadari do, moral do peai. Holong do peai. Masuk sampai kita. Terima kasih Tuhan. Nah kita bilang terima kasih itu bukan kita sadari itu. Kalau kita sadarin, to doai. Lau bana lamar terima kasih Tuhan. Nah bagaimana itu bisa kita sadarin tanpa kita sadarin? Susah saya mengatakannya. Tuhanlah yang tahu. Pasti kita sudah merasakan itu. Tanpa kita sadari ada satu perbuatan yang sungguh membuat kita sukacita. Amin Bapak Inang. Olo, unang alani langadong baku. Lala marsunggut-sunggut. Banyak orang yang tadi katakan itu. Dibacakan di gereja tadi kan. Dengan tidak makan tinggal ini tapi kami ini, tapi kami ini, tapi kami bersyukur, kami ini, tapi tetap kami mengharap. Tetap pengharapan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus berada di hati kita. Kapan itu timbul? Ulang suku nau. Suku diri tersadiri. Spontan. Bagaimana spontan? HP dan beberapa kata naik. Nasora. Tapi memang itulah keluar dari hati kita. Itulah kita terangkan tadi. Baca. Bukan hanya baca. Tetap dalam doa. Pupuklah doamu dengan Tuhan. Sudah kau sirami dengan firman Tuhan. Kau pupuk lagi doamu dengan Tuhan. Silakan. Di dalam hati kita timbullah apa dikatakan. Damai sejahtera akan kutinggalkan kepadamu. Amin Bapak Inang. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah akan kuberikan kepadamu yang tidak masuk akal. Untuk memberikan hati dan pikiranmu terpelihara di dalam Yesus Kristus. Hati kita dan jiwa kita, pikiran kita terpelihara dalam Yesus Kristus. Saudara bana pelihara, kita akan diberikan hikmat. Karena kita masih hidup di dunia, pasti berhadapan orang-orang yang penuh konflik. Nah, untuk mengasih konflik, kita tidak menjadi troublemaker pada kawan-kawan, kita mempunyai hikmat diberikan Tuhan. Sehingga kita pintar berbicara, tapi tetap nama Tuhan dimuliakan. Dalam hal ini,
Seperti katakan tadi, orang Kristen adalah saksi Kristus. Apa yang dia katakan Matius 5 ayat 13 ayat 16 tadi itu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu apa? Tidak susah. Perbuatan yang baik itu apa? Tidak susah Bapak Inang. Ya, sebagai orang Kristen kita ini adalah saksi Kristus. Tadi 1 Petrus 2:9. Untuk menyampaikan apa Bapak Ibu? Berita-berita besar. Kita sudah dipilih, kita sudah kudus, sudah keadilannya. Dan kita disuruh untuk menyampaikan berita-berita besar dari Dia. Berarti kita adalah saksinya. Kan ada? Bagaimana kita saksinya melalui hidup kita? Sangat sederhana. Yaitu melalui apa Bapak Inang? Undang sama nasi sibda. Halo, sukaciton. Melalui teladan hidup kita. Ailakan. Ibu tahu itu ada teladan? Contoh. Ibu kita gawe contoh. Orang kita orang kudus kok, orang pilihan kok. Namanya orang terang. Unang kalau kata terang, di daratai. Tapi terang bersama dengan Dia. Contohnya nggak susah kan? Sering saya katakan, hidup yang berkhotbah, orang ngerti nggak sari kuatanai. Hidup yang berkhotbah, khotbah yang hidup. Hidup kita ini seperti berkhotbah loh. Bagaimana kita berkhotbah? Ya, cara ngomong kita. Kita sudah seperti berkhotbah sama orang lain. Kelakuan kita sudah berkhotbah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Kan itu, Bapak Inang, unang sensipil dah, meningon, sederhana dong. Halo, sonang-sonang mahita. Orang-orang terang harus sukacita. Bagaimana sukacita? Dari perilaku hidup kita. Bagaimana perilaku hidup yang sukacita, terang, adalah menyenangkan sesama kita semua. Amin Bapak Inang. Jadi seperti saya katakan tadi, kita laksanakan apa? Harus konsisten perbuatan dan ailakan songona. Lang sebas tangaron nanti. Ya, ini firman Tuhan loh, bukan saya. Maka saya bilang, khotbah yang hidup. Oh, harus gini loh, harus gini. Khotbah yang hidup. Kenapa? Karena sesuai yang kita omongin dengan amin Bapak Inang. Ailakan. So, udah teman bertojo nanti. Sederhana, tapi perlu kita saling mengingatkan. Mohon maaf Bapak Inang dah, langna mengintimidasi awon. Mana katakan Galatia 6 ayat 1-2, saling mengingatkanlah engkau satu dengan yang lain di dalam hukum kasih. Jadi saya katakan tadi, khotbah yang hidup yang berkhotbah. Melalui cara hidup kita, karya Tuhan akan berlanjut. Karena itu, jadi dengan cara kita karya Tuhan akan seperti apa yang diperintahkannya tadi. Untuk memberitakan berita-berita besar dari Dia. Sederhana Bapak Inang, kembali kepada gaya hidup kita. Bagaimana gaya hidup kita sesuai dengan firman-Nya? Bacalah 2 Timotius 3:16, apa itu isi-isinya semua. Pas, langadong be. Jadi, bahwa kita untuk memberitakan karya-karya besar dari Dia, tidak perlu kita, kan saya dari gaya hidup kita aja. Yang perlu kita, mohon maaf ini, bukan salah saya, masih hilang itu kan, saya butuh ala kalau Kristen ini. Nanti pangalaho. Ya kan Bapak Inang, mohon maaf saya ngomong gitu ya, karena kita harus saling mengingatkan. Ibadah di mobil ini, ya nggak salah sih di mobilnya dibuat apa nggak salah, tapi sesuai dengan naido. Kalau stiker mobil ini salom, congon tetangga kan ibadah, kita silakan, silang, salam apa segala, tapi sesuai dengan orang yang membawakannya. Unang kolan stempel, aku mau diapain ya, aku orang gimana ya, orang yang AA, BB, CC gitu loh. Makanya aku ingin menyatakan demikian, ulah koma hita bori urta kan do Bapak Inang. Jadi ingin saya katakan kembali bahwa semuanya ini kita harus berbuat bagaimana kita di dalam nyata kehidupan kita, terutama di dalam keluarga dan di sekitar kita. Halo, nggak keluarga tapi lang boy tabay sonay, so di mau ke sekitar ta, nggak sekitar tapi lang boy sonay, manusia nama buwe. Jadi meningon sesuai dengan apa yang di 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, memberitakan berita besar darinya.
Nah, kembali saya tanya Bapak Inang. Kadang-kadang kita, saya katakan tadi itu, tetap mengatakan sesuatu. Aku sudah baca firman Tuhan dari A sampai Z, sampai 2-3 kali, lang binoto be. Tapi sampai dibilang, apabila engkau di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, bacakan lebih. Lah, kita tuduh poin ini ya, nggak apa-apa ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya katakan tadi, siram firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Ada yang mengatakan, si Tuhan Nami, aku sudah minta terus ini. Sudah minta ini, minta itu, sesuai dengan firman Tuhan. Apabila engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, mintalah semuanya akan diberikan. Kita membaca-baca itu supaya aku dikatakan orang yang, tapi bukan supaya, karena aku sayang kepada kamu, supaya kau sayangi aku. Engkau Tuhan, aku menyayangi kamu karena Tuhan Allah telah menyayangi aku. Sehingga sayang kuberikan kepadamu adalah sayang dari. Karena ada Bapak Inang, lang holong. Karena begitu besar kasih Tuhan pada kita, makanya kita akan memberikan kasih kepada orang yang siapapun yang kita kenal di dalam cara bicara, cara perbuatan. Jadi lang adong be holan korjani kau bilang tadi itu merbedai otik-otik salah enggak, otik-otik salah enggak, lang adong be kata maaf be. Kalau kita katakan borak dari kau ngam situ nami sonahama maka katakan apabila kamu berdua, apabila engkau mempunyai ranting yang tetap menyumpang sama dahannya. Apa itu dahannya? Wata. Angko ranting tapi nggak dinaligan. Mana mungkin kita berbuah? Kan ada. Nah maka saya bilang ranting itu tetap nyantol kepada dahannya. Ayo baca firman Tuhan. Baca. Jadi dalam hal ini sebagai hal yang sungguh saya sampaikan kepada kita bahwa tetaplah kita mengenal seperti apa yang dikatakan ulang holang tada presiden. Ada satu peribahasa saya tahu ini, pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kesia-sia. Begasati kita ngaku-ngaku orang Kristen. Aku Kristen lo, ini lo silang, mobilku lihat, tapi tanpa pengenalan. Saudara Bapak Inang, dalam arti ini, pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Ayo ngamartonggo hita lalap, ayo ngomong Tuhan, songo. Itu hanya rutinitas, tapi kita kenal nggak dia? Baca Roma 10. Ayat 2-3. Ini satu lagi, Roma 10 ayat 2-3. Baca kamu, betul. Ini akhirnya ini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jelas Bapak Inang? Baca berulangnya di rumah ya, itu sangat mendalam itu. Itu Paulus kepada orang Roma. Roma 10 ayat 2-3. Apa pengenalan yang jelas? Mereka melakukan sesuatu, hujon, membuat peraturan, membuat benon. Asa kita lebih ini kena ini, padahal sebenarnya bukan itu maksud Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak kenal secara mendalam, hanya kenal gorado. Maka saya kata tadi, pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Una kita lalak martonggoi bapak, karena kita kenal, tapi kelakuan kita lalak dos, sungunabron. Lalu dong berubah. Berarti kita mengaku dia, tetapi tidak mengenal dia. Artinya kita tidak berubah. Betul itu Bapak Inang. Maka saya bilang tadi apa? Bilang engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, mintalah. Maka semuanya engkau akan. Kan itu sederhana. Makanya tanya kita sudah mengenal dia. Pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kesia-siaan. Apa itu pengalaman? Kita sudah kenal, tapi kita tidak ada mengalami. Itu sia-sia. Contohnya, kita sudah punya semua ini, cuman kita nggak sadar. Kehidupan kita sehari-hari, kita pasti punya pengalaman. Kalau kita bilang sudah kenal dia, tapi kita tidak punya pengalaman
bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita itu adalah pengenalan yang sia-sia. Kan ada, ya, pengenalan tanpa pengalaman. Aku parhuta-huta, hasil di kelangai, menggagaknya ni baby, banyak baby, menjual baby, tapi bisa sekolah perlahan-lahan. Manggo halak si di kelangai, madukona kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa lah. Jadi mohon maaf ini, saya bisa berbicara sampai ke Eropa. Halo, bahasa Inggris supaya lebih kurang dong. Berangkat tahu Rusia, pembicara kongres. Berangkat tahu Amsterdam, pembicara kongres. Berangkat tahu Amsterdam, Paris, pembicara di kongres. Portugal pembicara kongres. Amerika pipiau, alani bertabrakan waktu lamboya salah satu. Alani jago kuai. Nonsen, bahasa Inggris supaya bangsa. Tapi sanggai jayau. Apa song nauto, kok bahasa Inggris kok song kala lebih halakon narak. Keluar sendiri. Nah, itulah pengalaman yang kualamin. Siapa yang membuat Tuhan enggak bekerja? Makanya kita juga punya itu, cuman kita mungkin enggak merasakannya. Hati Bapak Inang, makanya aku bilang taburilah firman Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah kudus di hadapan Dia. Semuanya akan kita. Maka saya bukan tadi, apabila engkau di dalam aku, firmanku di dalam engkau. Amin Bapak Inang. Unang mabiar kita harus sukacita, hidup terang. Tidak ada masalah hidup kita. Lebih kurang bahasa kelemahan segala. Justru karena kelemahan kita tahu bahwa Tuhan harus bekerja bagi kita. Dan Tuhanlah akan menolong kita. Anggolala ada sonak kita. Yang kapita doang jaguatai. Tapi dikasih kelemahan, kita baru teringat Dia. Oh iya Tuhan. Anggola nggak sonang do. Oh, nang minoto be. Tapi gitu dikasih kelemahan sedikit. Sakit penyakit. Baru Tuhan. Amin Bapak Inang. Jadi adong doh petunjuk menaik. Songna rasa gembira ta nang salah hita sebagai terakhir adong sada ada korannya doding sekolah minggu don. Aku senang kali mendengarnya karena aku anak terang, kita anak terang. Halo, anak kesayangannya kita loh, anak pilihannya kita loh, anak kudus, anak beritakan sukacita. Lah, unang sukacita dah. Unang adong mendakwa be. Unang adong orang rahita berbiari be. Karena Dia di dalam kita. Semangat terus. Maka musik naik. Sayang disayang. Contoh kita kehidupan. Anak yang dimuliakannya. Anak kesenangannya. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji. Satu kali lagi, ayo tangan ke atas. Bapak Inang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory,